slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Geger, Marc Marquez dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung tim Gresini Racing. MotoGP San Marino 2023 akhir pekan ini digegerkan dengan rumor Marc Marquez bergabung dengan tim Gresini Racing. Marc Marquez dikabarkan tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan dengan tim Gresini Racing untuk balapan di MotoGP 2024 mendatang. Sejumlah pengamat terkenal dan media besar luar negeri juga sudah menyebarluaskan kabar soal Marc Marquez dan Gresini Racing ini. Potensi hengkangnya juara dunia 8 kali ini sebenarnya sudah terendus sejak beberapa pekan lalu. Marquez sudah kerap dikabarkan akan meninggalkan tim Repsol Honda, meski kontraknya masih sampai 2024 mendatang. Manajemen Honda Racing Corporation, HRC pun juga sudah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menahan Marquez. Pembalap 30 tahun ini dipersilakan hengkang kapan saja, jika memang sudah tidak betah bersama raksasa Jepang tersebut. Awalnya pembalap asal Spanyol tersebut santer dirumorkan untuk bergabung dengan KTM. Namun hal itu tampaknya sangat sulit, mengingat pabrikan Austria tersebut sudah punya banyak stok pembalap. Sedangkan potensi Marquez merapat ke tim Gresini mencuat, setelah beberapa calon secara mendadak mengundurkan diri. Jake Dixon dan Tony Arbolino yang sudah sangat dekat dengan tim milik Fausto Gresini tersebut, tiba-tiba memilih memperpanjang kontraknya. Selain itu Franco Morbidelli juga sudah hampir pasti bergabung dengan tim Pramac Racing, setelah sempat digosipkan menjalin negosiasi dengan Gresini. Hal itu membuat Gresini Racing yang awalnya punya banyak calon pembalap, tiba-tiba mengalami kekosongan calon pembalap secara tiba-tiba. Tentunya dengan membela tim satelit tersebut, Marquez hanya akan mendapat gaji yang jauh lebih sedikit dari sekarang. Mungkin Marquez sudah tidak memikirkan hal tersebut, demi bisa mendapatkan motor yang mampu membawanya kembali meraih podium dan kemenangan. Wow, Gresini sudah buka pintu, Marc Marquez tinggal tanda tangan langsung resmi keluar dari Honda. Kabar panas pekan ini bagi para pecinta MotoGP, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dikabarkan tinggal membubuhkan tanda tangannya untuk memastikan kepindahan mengejutkan ke Gresini Racing Ducati. Jika itu terjadi, tentunya akan menjadi sejarah bagi juara 6 kali MotoGP itu untuk mengambil langkah besar akhir pekan ini di Misano. Selain itu, jika resmi memutuskan untuk bergabung, tentunya Marc Marquez akan bergabung dengan saudaranya Alex Marquez di Gresini musim depan. Dilansir dari laman Speedweek, Marc Marquez telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Repsol Honda setelah 11 tahun. Dia akan membentuk tim Gresini Ducati bersama saudaranya Alex pada tahun 2024. Tulis laporan Speedweek, dikutip Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Artinya, tes hari Senin dengan prototipe Honda RC213V 2024 tidak lagi penting, karena Marquez sudah lama kehilangan harapan untuk masa-masa yang lebih baik di Honda. Sementara itu, Carlo Merlini, Direktur Komersial dan Pemasaran Gresini, mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika pembalap sekelas Marc Marquez akan bergabung. Tentu saja jika Marquez atau Joan Mir bersedia untuk dikontrak oleh tim Gresini, tim ingin memiliki pembalap seperti itu, dan siapa yang tidak menyukainya, ungkap Carlo. Sebelumnya sempat diberitakan, Ducati telah berulang kali menegaskan bahwa merekrut Marquez tidak sesuai dengan filosofi mereka dalam mengandalkan pebalap muda dan pendatang baru. Sementara itu kursi di Gresini Racing yang akan diklaim Marquez saat ini adalah milik Fabio Di Gianantonio, yang kontraknya akan berakhir pada akhir tahun ini, dan belum ada klarifikasi di mana dia akan berada tahun depan. Marquez gagal mengakhiri spekulasi bahwa ia akan keluar dari Honda ketika diberi kesempatan pada Kamis di Misano. Saya punya kontrak tahun depan dengan Honda, jawab Marc Marquez saat ditanya tanggapannya apakah dia akan pergi. Jadi itu keputusanmu. Saya punya kontrak tahun depan dengan Honda, tukasnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.
Bezzecchi tercepat sesi praktis MotoGP Misano 2023, rekor pecah. Jumat siang selama 60 menit full hadir sesi praktis untuk kelas MotoGP di mana di akhir sesi akan menentukan 10 pembalap pertama dari 12 pembalap yang akan memperoleh tiket untuk mengikuti sesi kualifikasi 2 Sabtu esok. Dan sampai 30 menit pertama Dani Pedrosa memimpin sampai akhirnya pada menit ke-40 Jorge Martin gantian memimpin dengan 1:31.416 atau hanya sekitar 0,4 detik saja jaraknya dari rekor lap time yang ditorehkan Bagnaia 1:31.065. Mendekati sisa 15 menit terakhir sesi latihan praktis pembalap mulai menggunakan ban belakang soft untuk melakukan time attack. Memasuki menit ke-50 dinamika perubahan posisi makin sering terjadi. Menit ke-50 Maverick Vinales memecahkan rekor dengan 1:30.972 dengan Aprilia RS GP. Bezzecchi naik ke posisi 2 pada menit ke-51. Pada akhir 10 menit sesi pembalap menggunakan kombinasi ban hard soft. Menit 54 pembalap kembali masuk ke trek untuk melakukan run terakhir time attack dengan posisi Vinales memimpin tim sheet. Dan setelah 1 jam, hadir Marco Bezzecchi dengan lap time 1:30.846 di akhir waktu praktis. Memecahkan rekor lap time dan hadir sebagai yang tercepat sekaligus memimpin 10 pembalap pertama yang memperoleh kepastian mengikuti sesi Q2 esok hari untuk menentukan starting grid pada 2 balapan di MotoGP Misano 2023. Bezzecchi menderita cedera tangan kiri dari insiden Catalunya. Marco Bezzecchi dipastikan mengalami cedera tangan kiri dan ibu jari usai dikeluarkan dari MotoGP Catalunya. Balapan hari Minggu menandai akhir pekan kedua berturut-turut di mana Bezzecchi tersingkir di awal balapan. Di Austria, Bezzecchi tersingkir setelah tindakan agresif Jorge Martin membuat banyak pebalap tidak bisa kemana-mana. Dan di Barcelona hal yang sama terjadi pada pembalap Italia itu ketika ia terjatuh dari Ducati Muni VR46 miliknya setelah Enea Bastianini memotong Johan Zarco. Tabrakan tersebut mengakibatkan Bezzecchi dan kedua pebalap Gresini terjatuh ke dalam kerikil, sebelum restart dilakukan oleh keempat pebalap yang ditabrak Bastianini. Masalah bagi Bezzecchi adalah dia tidak bisa menggunakan ban depan medium dan malah menggantinya dengan ban depan soft, satu-satunya pilihan ban baru yang tersedia. Berbicara tentang tumpukan lap pertama, Bezzecchi berkata, seperti di Austria, saya tidak melihat apapun, saya hanya tertabrak oleh 4-5 motor. Ketika saya melihat gambarnya, saya mengerti apa yang terjadi, tetapi sayangnya sepeda saya tidak dapat dihidupkan. Tidak mungkin mengembalikan motor ke kotak penalti dan menggunakan ban medium itu. Saya hanya menggunakan ban soft dan itu tidak terlalu bagus. Perbincangan besar setelah balapan adalah apakah start harus dipindahkan di Catalunya. Namun Bezzecchi, bersama dengan banyak pembalap lainnya, mengatakan bahwa hal itu tergantung pada pikiran para pembalap, dan bukan karena layout sirkuit. Itu tergantung pada pengendaranya karena trek ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun, ini bukan treknya. Tambah pebalap ketiga di kejuaraan. Setelah 2 akhir pekan yang buruk di Red Bull dan Misano, Bes berharap bisa memulihkan hasilnya pada putaran kandang keduanya akhir pekan ini di Misano. Namun, ia akan lebih dulu melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari cedera yang dideritanya. Bezzecchi berkata, saya melukai tangan kiri saya, terutama ibu jari dan kaki kanan saya meskipun dalam tingkat yang lebih ringan. Saya berharap Misano baik-baik saja. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no